Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bita Kaces Paltani, dosen program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan dengan pendekatan student center learning. Pemilihan mata kuliah ini disesuaikan dengan bidang keahlian yang saya miliki serta profil akademik saya dengan cabang keilmuan hukum publik. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara memiliki bobot 3 SKS yang ditujukan bagi mahasiswa semester 2 di Prodi Hukum UAD dengan kode mata kuliah 252420230. Pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang hukum administrasi dan juga mampu menganalisis secara kritis dalam bentuk kajian studi kasus yang relevan dengan permasalahan hukum administrasi negara. Mata kuliah ini juga membahas tentang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, di mana materinya mencakup aspek hukum administrasi negara, permasalahan hukum administrasi negara, evaluasi kebijakan hukum administrasi negara, dan penyusunan studi kasus hukum administrasi negara. Mahasiswa juga akan dibekali bagaimana menyusun kajian hukum berbasis laporan studi kasus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan. Terdapat beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas teori dan prinsip dasar dalam hukum administrasi negara secara sistematis dan ilmiah. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum administrasi negara berdasarkan asas, teori, maupun prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Ketiga, mahasiswa juga mampu menerapkan hukum administrasi negara dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan berbasis ipteks. Dan keempat, mahasiswa mampu menyusun kajian hukum administrasi negara secara deskriptif atau dalam bentuk studi kasus dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip hukum administrasi pemerintahan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DAA. Untuk delivery, sistem pembelajaran yang saya lakukan yakni saya menyampaikan materi secara tatap muka atau sinkronus dalam rangka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran, salah satunya dalam bentuk kuis interaktif atau quizzes. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini utamanya berupa problem-based learning, diskusi, dan tanya jawab. Interaction pada perkuliahan ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, maupun refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai teknik penilaian yang disesuaikan dengan indikator seperti diskusi kelompok, presentasi, kuis, tugas reflektif, tes esai dengan penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa pustaka utama dan pendukung, di antaranya buku Philippus M. Hadjon,
buku Ridwan HR, SF Marbun, serta buku karya saya sendiri dengan judul Gugatan Citizen Lawsuit dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan, Tinjauan Rekonstruksi Sistem. Hasil penelitian yang saya lakukan diantaranya yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi dengan judul The Urgency of Legal Justice in Determining the Time Frame for Filing a Lawsuit with the Administrative Court juga diintegrasikan sebagai referensi dalam pembelajaran. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku maupun jurnal terkini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Berikutnya dapat disampaikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi pada pertemuan 3 yakni perbuatan dan kewenangan pemerintahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa sekalian? Sehat ya? Sehat. Ya, berjumpa lagi kepada pertemuan kita yang ketiga, Hukum Administrasi Negara. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan perbuatan pemerintah dan konsep kewenangan pemerintah. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat yang berimbas. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu akan absen dulu ya, absen dulu di portal. Tadi Ibu sudah setting di portal, jadi nanti silahkan mahasiswanya bisa langsung buka di portal, sudah kalian setting mandiri. Ya, kita mulai masuk ya ke materi perkuliahan kita, yakni terkait dengan perbuatan pemerintah atau besto hadar. Nah, kita akan sejenak mereview gitu ya materi kita di pertemuan minggu lalu, yakni terkait dengan asas-asas di dalam hukum administrasi. Mungkin ada dari Mas Mbak yang ada di sini masih ingat apa saja itu asas-asas di dalam hukum administrasi negara? Ya, Ada asas diskresi, asas-asas umum pemerintahan baik dan asas penjagaan. coba disebutkan apa saja itu asas diskresi, asas legalitas. Coba dijelaskan. Oh iya, silakan. Asas diskresi adalah kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam perkara tertentu. Sementara legalitas adalah prinsip atau asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun penegak hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, berarti masih ingat semua ya, alhamdulillah ya. Jadi memang benar ya, ada 3 asas ya, yang penting di dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah asas diskresi. Asas diskresi itu biasa diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan pemerintah, misalnya dalam hal adanya kekosongan hukum atau sudah ada undang-undangnya tetapi tidak mengatur dengan jelas, atau sudah ada undang-undangnya tetapi memberikan pilihan. Ya. Nah, diskresi ini dilakukan dalam rangka untuk melancarkan adanya stagnasi pemerintah. Seperti di era COVID itu ya, kita kalau flashback beberapa tahun yang lalu itu banyak digunakan ya, diskresi oleh pejabat pemerintah, dan setiap otonomi daerah itu melaksanakan bentuk diskresi yang berbeda. Kemudian ada lagi asas legalitas, itu juga merupakan asas yang penting di dalam hukum administrasi negara. Jadi asas legalitas itu diartikan bahwa pejabat pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan. Jadi sudah pada ingat semua ya, alhamdulillah ya.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita pada pertemuan ketiga, yakni kaitannya dengan perbuatan pemerintah dan konsep kewenangan pemerintah. Perbuatan pemerintah. Mungkin dari Mas Bayan di sini ada yang tahu apa itu perbuatan pemerintah? Ya. Jadi perbuatan pemerintahan yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahnya di dalam negara hukum modern. Nah, lapangan pekerjaannya pemerintah ini mencakup tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum. Ya, benar sekali ya. Jadi perbuatan pemerintah itu adalah perbuatan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa bentuknya itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Nah, kalau kita merujuk kepada bagan yang ada di depan ya, ini merupakan bagan gesture handling ya, Mas sekalian. Jadi apa itu gesture handling? Gesture handling ya tadi perbuatan pemerintah itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah gesture handling ini dibagi menjadi dua, ada verbal handling atau perbuatan nyata, itu yang pertama. Yang kedua ada perbuatan pemerintah di dalam konteks hukum atau res handling, biasa disebut sebagai perbuatan hukum. Nah, itu klasifikasi yang pertama. Perbuatan nyata itu apa? Mungkin ada yang tahu? Ya belum ya. Jadi perbuatan nyata itu pada intinya adalah perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat. Itu adalah perbuatan. Sementara kalau kita bandingkan dengan res handling, perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Ya. Bisa dalam bentuk menciptakan hubungan hukum yang baru atau meniadakan hubungan hukum yang sudah ada. Ya. Kemudian selanjutnya perbuatan hukum atau res handling ini kemudian diklasifikasikan lagi, ya, dibagi lagi. Klasifikasi yang pertama adalah tadi ya, private res handling, perbuatan hukum privat. Perbuatan hukum privat adalah perbuatan hukum yang dilakukan ya, oleh pemerintah yang tunduk pada aspek hukum keperdataan. Ya. Itu banyak itu dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dalam hal pemerintah melakukan jual beli, gitu ya, sewa menyewa, nah itu mereka tunduk pada hukum keperdataan. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah public handling, perbuatan hukum publik. Ya. Jadi ini klasifikasi yang kedua. Ya. Kalau perbuatan hukum publik pastinya ya tunduk pada hukum publik. Nah, perbuatan hukum publik ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ada perbuatan hukum publik yang bersegi satu dan ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Nah, perbuatan hukum publik yang bersegi satu itu yang biasanya kita kenal dengan sebutan KTUM atau basic. Itu merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Mengapa kok bersegi satu? Kira-kira ada yang tahu kenapa kok perbuatan hukum publik ini disebut sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi satu? Ini ada yang tahu? Jadi mengapa disebut bersegi satu? Ya karena berasal dari otoritas pemerintah, gitu ya. Oleh sebab itu maka basically nggak boleh di dalamnya mengandung bangsa, paksaan atau yang namanya penipuan. Nah itu, jadi asal muasal KTUM itu dari klasifikasi perbuatan pemerintah yang disebut. Mungkin saya di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi kan misal ada baca, terus ada karena hilaf atau penipuan, ada paksaan tadi. Kalau satu ketentuan itu dibuat atas dasar itu tadi, apakah putusan tersebut otomatis batal demi hukum atau harus melalui gugatan pemerintah ke PTUM? Ya, kalau ada basicnya yang mengandung itu tadi, tentu dampaknya adalah ya ini ya tidak sah gitu ya, tidak sah kalau KTUM itu mengandung misalnya tadi ya ada paksaan, ada luangsong, ada penipuan dan sebagainya itu sah, itu kan langkah hukumnya akan kalau ada KTUM yang tidak sah yang bisa
mengajukan gugatan, tapi tidak semua gitu ya, tidak semua KTN yang tidak sah itu harus diajukan ke gugatan ke petun ya. Jadi bisa melalui apa yang namanya upaya administratif. Upaya administratif itu apa? Upaya administratif itu tahapan pralitigasi. Jadi bisa dilakukan melalui apa yang namanya keberatan dan banding administrasi. Itu ya. Sudah. Nah sekarang tindakan nyata, ya, tindakan berdasarkan fakta atau tadi ya, yang ada di dalam klasifikasi yang pertama dari dispute handling, fatally handling. Apa itu fatally handling? Tadi Ibu sebut ya sebagai perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang ya. Contohnya apa ya? Misalnya contohnya pembongkaran bangunan secara paksa ya oleh pemerintah ya. Atau contoh lainnya misalnya peringatan kebencanaan ya, oleh BMKG dan sebagainya itu termasuk dalam fatally handling. Nah, pembaharuan di dalam hukum administrasi negara ya, ini secara garis besar diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Apa yang menjadi pembaharuan? Salah satu yang penting adalah tindakan faktual tadi, fatally handling ini kemudian masuk menjadi bagian dari keputusan tata usaha negara, menjadi bagian dari pemaknaan keputusan tata usaha negara. Jadi bisa kita bandingkan sebenarnya KTUN itu diatur ya, kalau di dalam peraturan perundang-undangan yang lama itu ada Undang-Undang nomor berapa? 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ya, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan perubahan yang ketiga Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Apa yang diatur di situ? Bahasanya KTUN itu diartikan dibatasi hanya sebatas penetapan tertulis saja. Ya. Nah, tetapi setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan, ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 disahkan, ini kemudian masuk gitu ya. Tadi tindakan faktual tadi. Ya. Karena frasanya adalah seperti ini, ya, bunyi pasal 87 UAP dimaknai bahwa KTUN itu tidak hanya sebagai penetapan tertulis saja, tetapi juga mencakup tindakan faktual. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu gimana sih hubungan antara asas legalitas dengan penataan KTUN? Bukan antara asas legalitas dan penataan KTUN. ya, sekali ya pertanyaannya. Jadi hubungannya apa sebenarnya? Asas legalitas itulah yang menjadi landasan, ya, landasan bagi bidang pemerintah untuk menerbitkan keputusan atau tindakan. Jadi itu sudah ada hubungan internasional. Jadi tanpa adanya asas legalitas, ya, itu tadi tidak sah KTUN tersebut. Ya. Nah, ada dua indikator sebenarnya yang berpengaruh terhadap keabsahan KTUN. Yang pertama adalah asas legalitas tadi. Yang kedua adalah asas umum pemerintahan ya. Tapi bila mana ya, misalnya sudah ada undang-undangnya ya, tapi kok nggak jelas ya, atau memang nggak ada, ya, kosong, aturan hukumnya nggak ada ya. Atau memang dalam rangka untuk memperlancar stagnasi pemerintahan, nah itu pejabat pemerintah boleh ya melakukan apa yang namanya tadi asas diskresi ya. Jadi sebenarnya Mas Ba, asas diskresi itu bukan sebagai pengganti asas legalitas, tapi lebih kepada sebagai pelengkap. Jadi asas diskresi itu melengkapi ya. Dalam hal-hal tertentu, yang misalnya untuk memperlancar stagnasi pemerintahan itu boleh melakukan asas diskresi. Seperti itu ya hubungannya. Next kita masuk. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan materinya? Selanjutnya adalah SEMA ya. Sebenarnya ada beberapa unsur ya di dalam pemaknaan KTUN yang baru ya. Seperti ya keputusan badan atau jabatan di dewan eksekutif, legislatif, yudikatif gitu ya. Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan APB, final dalam arti luas. Saya akan sedikit soroti adalah final dalam arti luas karena ini juga pembaharuan ya di dalam pemaknaan KTUN yang baru berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apa yang membedakan? Jadi kalau di undang-undang yang lama, Undang-Undang 5 tahun
tahun 1986 ya, sifat nomenklatur KTUN, sifat KTUN-nya itu diatur secara spesifik, yakni konkret, individual, dan final. Tapi dalam pembaharuan kok beda, ini bersifat final dalam arti luas. Artinya KTUN itu dimungkinkan untuk tidak selalu bersifat konkret, individual, dan ya. Buat seperti apa? Dan selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan ini tadi SEMA nomor 4 tahun 2016 ya. Jadi dalam hal apa sih sifat-sifat KTUN ini kemudian bisa dikembangkan ya. Jadi nggak hanya sifatnya konkret, individual, dan final, tetapi ternyata bisa meliputi ini. Yang pertama konkret, individual, itu jelas ya. Kemudian yang kedua abstrak, individual, ini juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah konkret, umum, ini juga bisa. Jadi di antara klasifikasi itu sekarang bisa ya sebagai objek sengketa masuk ya sebagai pengertian dari keputusan ketausahaan. Jadi lebih luas ya. Nah, jadi apa sih itu wewenang? Apa itu wewenang? Mungkin dari mana di sini deh. Ya, silakan. Wewenang dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, betul sekali ya. Itu berdasarkan pengertian dari UAP ya, pasti ambilnya ya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan Mbak ini ya. Jadi kita masuk dulu ke kewenangan. Nah, secara yuridis kewenangan itu diartikan sebagai kekuasaan formal ya, yang dimiliki oleh pemerintah di dalam bertindak ya, dalam hukum ya. Jadi kalau bedanya apa sih wewenang dan kewenangan? Nah itu wewenang itu aspek konkretnya ya, aspek konkret. Jadi lebih sempit dari kewenangan. Kewenangan itu lebih luas ya. Sedangkan wewenang ini aspek konkretnya, bagaimana apa landasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah itu untuk kemudian bisa menggunakan kekuasaannya yang melalui apa? Melalui itu. Nah di dalam hukum administrasi secara garis besar ada 3 ya, sumber-sumber wewenang. Mungkin di sini ada yang sudah tahu ya. Itu ada atribusi, delegasi, dan juga Ya, betul sekali ya Mbak Siska. Jadi sumber-sumber wewenang ada 3 secara garis besar ya. Atribusi, delegasi, dan mandat. Dan ini semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kita cek pengertiannya ya. Atribusi, delegasi, dan mandat. Apa mungkin ada yang bisa menjelaskan sebelum kita masuk ya? Apa itu atribusi, delegasi, mandat? Jadi atribusi itu adalah yang pertama ya, di sumber wewenang yang pertama, kewenangan yang sifatnya asli, kewenangan yang sifatnya asli. Ya. Berasal dari mana? Berasal dari Undang-Undang Dasar maupun undang-undang yang diberikan ke pejabat pemerintah, diperuntukkan untuk pejabat pemerintah. Itu adalah wewenang atribusi. Jadi sifatnya asli, langsung gitu ya, dari Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Nah, selanjutnya adalah apa? Delegasi. Kalau delegasi ini merupakan pelimpahan wewenang ya dari organ pemerintah yang satu kepada organ pemerintah yang lain, di mana tanggung jawab itu berada pada siapa? Kalau sudah dilimpahkan, tanggung jawabnya berada pada delegat atau delegataris. Delegataris ya, karena sudah tadi kan sudah berbeda. Kecuali kalau yang ketiga, sumber wewenang yang ketiga adalah mandat. Nah, mandat ini adalah pelimpahan wewenang, biasanya tugas-tugas rutin gitu ya, dalam hubungan struktural. Nah, bedanya apa dengan delegasi? Bedanya kalau delegasi itu tadi ya, wewenang itu sudah mengikat ke delegataris. Sementara kalau mandat itu masih ya berada dalam kontrol, berada dalam tanggung jawab si pemberi. Nah, ternyata ini ada yang tidak paham pejabat pemerintah, yaitu ada bupati yang tidak paham. Nah, kemudian menerbitkan izin, lain menjadi permasalahan. Sudah diatur, ditarik itu ya kewenangannya di kementerian, kok ini di lain pula. Bahayanya ketika tidak paham gitu ya, wewenang ini dijalankan. Maka selanjutnya kalau ada pejabat pemerintah yang
melakukan wewenang gitu ya, dasarnya wewenang ini ternyata tidak sesuai dengan tujuan ya, dan maksud diberikan wewenang itu, maka nanti larinya akan kepada penyalahgunaan atau diterima ke kufar bahasa bahasa. Udah ya, Mas, Mbak sekalian, sudah paham ini ya wajah-wajahnya. Jadi diharapkan mahasiswa bisa membedakan gitu ya. Jadi nggak bingung lagi beda antara atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, Ibu selanjutnya punya ini ya, permainan ya. Tadi kan sudah hampir selesai gitu ya materinya. Jadi Ibu ada kuis ya, yang nanti bisa untuk mereview sejauh mana pemahaman dari Mas Baskarian. Jadi tadi kalau bilangnya paham gitu ya, kenceng ya, berarti kan yakin sudah paham ya. Itu ada satu kuis ya yang kemarin sudah Ibu siapkan. Nah, nanti bisa bawa HP semua kan, bawa jadi semua kan, nanti bisa diakses melalui HP masing-masing ya. Sebentar ya. Jadi ini ya kuisnya ya. Kuisnya sebagaimana yang ada di PPT ini bisa langsung masuk menggunakan ini QR. Silakan bisa di scan ya. Sekarang mulai kuisnya ya. Sudah? Sudah ya? Kita mulai ya ini. Dari mulai. Ya, enggak apa-apa. Ya, nomor 1 ya. Nah, silakan bisa dikerjakan ya. Nanti kita akan lihat kelas-kelasnya seperti apa. Sudah selesai kan? Nah, ini harus dilihat di sini ya. Di sini kelas-kelas yang tertinggi itu adalah Mbak Andini. Mana itu Mbak Andini? Mbak Andini. Oh, Mbak Andini. Nah, ya. Yang kedua Mbak Dwi. Ya. Udah jelas ya Mas Mbak sekalian untuk materi hari ini. Selanjutnya untuk presensi tadi sudah saya sampaikan gitu. Kita bisa cek. Kemudian selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan lagi ke tadi sumber-sumber wewenang sudah ya. Kita nanti minggu depan akan melanjutkan ke materi penyalahgunaan wewenang. Ya, kita bagi menjadi kelompoknya ada beberapa kelompok ya. Ada kurang lebih 7 ya. 7 sampai 8 kelompok yang ada di sini. Itu Mas Mbak sekalian, ada yang ditanyakan? Cukup ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas atensi dan diskusinya. Semoga materi pada sore hari ini bermanfaat bagi Mas semua. Kita akhiri bersama dengan membaca